Kamu baik-baik saja atau kamu hanya pandai berpura-pura? Ada seorang perempuan bernama Ara. Umurnya 27 tahun. Di luar, hidupnya terlihat baik. Punya kerja, punya teman, punya rutinitas yang berjalan. Tapi di dalam, ada sesuatu yang kosong. Seperti gelas yang terlihat penuh dari jauh. Tapi, begitu kamu pegang, kamu sadar, isinya cuma setengah. Ara bukan orang yang suka mengeluh. Sejak kecil, dia diajarkan untuk kuat, untuk terus maju, untuk nggak banyak bicara soal rasa sakit. Dan dia melakukannya dengan sangat baik, terlalu baik, sampai dia lupa caranya jujur. Bahkan pada dirinya sendiri. Setiap pagi dia bangun jam ke-6, cuci muka, lihat cermin, dan bilang oke, hari ini harus lebih baik. Tapi malamnya, dia tidur dengan perasaan yang sama, bahwa ada sesuatu yang belum selesai, bahwa hidupnya seharusnya terasa lebih dari ini. Dia mulai membandingkan teman-temannya sudah menikah, sudah punya rumah, sudah kelihatan settle. Sementara dia masih di tempat yang sama, dan suara kecil di kepalanya mulai berbisik. Mungkin kamu memang gak cukup baik. Satu malam setelah pulang kerja, Ara duduk di lantai kamarnya. Enggak nyalain lampu, enggak buka HP, hanya duduk dalam gelap. Dan dia bertanya pada dirinya sendiri, aku capek, tapi capek sama apa? Aku sedih, tapi sedih. Kenapa? Enggak ada jawaban yang jelas. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Tapi di tengah keheningan itu, sesuatu terjadi. Dia menangis. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu sangat lama, tangisnya terasa lega. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya dia jujur pada dirinya sendiri, bahwa dia lelah, bahwa nggak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Malam itu, Ara nggak menemukan jawaban, tapi dia menemukan sesuatu. Yang lebih penting, keberanian untuk mengakui bahwa dia manusia, dan manusia boleh lelah. Dia nggak langsung sembuh, nggak langsung bahagia, tapi dia melakukan satu hal kecil yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, Ara nggak langsung berubah. Hidupnya masih sama. Rasa kosong itu masih ada, tapi ada yang berbeda. Caranya memandang hari itu. Dia mulai melakukan hal kecil yang selama ini dia abaikan. Dia menelepon ibunya. Percakapan singkat, tapi hangat. Dia berjalan kaki sore hari, meski hanya 15 menit. Dan sebelum tidur, dia menulis satu kalimat di buku kecilnya. Bukan kalimat besar, hanya satu. Hari ini, aku bertahan. Dan itu cukup. Minggu pertama, terasa berat. Minggu kedua, sedikit lebih ringan. Sebulan kemudian, Ara mulai merasakan sesuatu yang lama nggak dia rasakan. Harapan, bukan harapan besar, tapi harapan kecil bahwa hari esok layak untuk ditunggu. Dia berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia sadar setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Bunga yang mekar di musim berbeda tetap disebut bunga, tetap indah, tetap berharga. Setahun kemudian, Ara masih bukan orang yang sempurna. Masih ada hari-hari berat, masih ada malam yang panjang, tapi dia berbeda. Lebih lembut pada dirinya sendiri, lebih sabar dengan prosesnya. Dan suatu sore, sambil duduk di teras sambil minum teh, Ara tersenyum sendiri. Bukan karena hidupnya sudah seperti yang dia impikan, tapi karena dia sadar dia sudah jauh lebih kuat dari yang dia kira. Semua malam gelap itu, semua air mata itu, semua perjuangan sunyi itu, nggak sia-sia. Semua itu membentuk dia menjadi versi yang lebih dalam, yang lebih nyata. Mungkin kamu adalah Ara. Mungkin kamu sedang ada di bagian gelap ceritamu. Percayalah, itu worth it. Kamu worth it. Kisahmu belum selesai. Bab terbaikmu sedang dalam perjalanan menuju halamanmu. Tetap di sini, tetap berjalan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.